Penghalang terbesar ketika menerima janji Tuhan datang dari pikiran kita, terkadang dari orang-orang terdekat kita. Tuhan terus mengingatkan janjinya, dan itu sering terjadi kepada saudara. Tapi saya mau katakan, sering kali saudara ketika punya persoalan, dia bicara sama saudara di hati nurani. Anakku, percayalah, kepercayaan itu memang butuh proses, tetapi ketika dia berjanji, dia pasti menepatinya, asalkan kita tetap membangun hubungan kepada Tuhan. Adalah suatu kebanggaan bagi kami ketika kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Karena kami percaya Tuhan, ucapan syukur ini akan membawa kemenangan bagi kami, akan membawa pemulihan bagi kami. Bapakku yang baik, inilah ucapan syukur kami Tuhan, karena Kau Bapa yang setia. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, dan kami percaya kebenaran firman ini akan membawa kepada kami suatu kemenangan demi kemenangan. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat pagi, selamat kasih berjumpa dalam kasih Kristus. Katakan Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dan Dia baik, teramat baik, sungguh baik, sangat baik. Ada amin. Ya. Terima kasih buat present worship pagi hari ini. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang terkasih. Kita akan belajar sebuah kebenaran firman, bagaimana kita mengerti apa arti sebuah pengorbanan. Ya, arti sebuah pengorbanan. Saudara yang terkasih, kalau saudara belajar dengan firman Tuhan hari ini, berbahagialah yang pagi hari ini bisa hadir, datang. Karena pewahyuan ini adalah sebuah pewahyuan yang akan membuat perjalanan hidup kita akan mendapatkan suatu kelegaan. Saudara, ketika kita belajar tentang arti sebuah pengorbanan ini, bagaimana perjalanan hidup kita harus mengalami pemulihan, dan perjalanan hidup kalau misalnya ada orang tua kita mengalami pemulihan, lalu kita mempunyai anak, maka anak harus mengalami pemulihan. Lalu kita mempunyai cucu, maka cucu kita akan mengalami pemulihan. Saudara, saya lanjutin tentang khotbah kemarin. Bagaimana Abram selama 25 tahun, ya 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Tetapi pada 24 tahun setelah janji Tuhan, lalu malaikat Tuhan datang, tahun depan aku akan datang kepadamu dan engkau mempunyai keturunan. Dan ketika Abram mendengar pesan Tuhan itu, lalu Sarai tertawa karena dia tidak yakin bagaimana mungkin saya seumur 90 tahun bisa mempunyai sebuah keturunan. Tetapi di ayat ke-14 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara, ketika perjalanan hidup itu, Ishak mungkin itu berumur di atas 10 tahun. Ya, kalau kita lihat perjalanan ke Gunung Muria ini, perjalanan seorang ayah dan seorang anak. Lalu di sini kita akan berbicara ketika dia melihat bagaimana 25 tahun dia melihat ya tanah perjanjian itu, tanah yang kering. Kalau kita belajar dalam kitab itu kan tanah Kanaan, tanah yang dikutuk. Ya, tetapi ketika melihat bagaimana Allah merombak tanah itu menjadi tanah yang diberkati, karena ada seorang pribadi yang namanya Abram mau menggenapi apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin lewat imannya yang kokoh yang dijanjikan kepada Tuhan lewat tanah ini. Lalu dia melihat tanah ini, Tuhan kok tanah ini tandus, ya. Kalau melihat Lot memilih tanah yang subur, lembah Yordan, sungai Yordan. Tetapi aku melihat, saudara lihat, ada berapa banyak dalam diri kita melihat tanah perjanjian kita, ladang-ladang yang kita dipercayakan. Kenapa hari-hari ini kok tandus? Kenapa hari-hari ini kok tidak mengalami perubahan? Kenapa hari-hari ini kok tidak ada pertumbuhan? Lalu kita melihat tahun demi tahun, kita datang berdoa, Tuhan bukankah aku berdoa, Tuhan bukankah aku berjanji.
Lalu kita mesti melihat, belum ada pemulihan, belum ada melihat suatu jawaban Tuhan. Lalu saudara, sama seperti Abraham, pada waktu di tanah Negeb, ya mengalami kekeringan, dan dia diberkati di Mesir, lalu dia kembali ke sebuah perbatasan antara Betel dan Ai. Di situ dia membangun sebuah persembahan. Lalu dia melihat 10 tahun ke depan, janji Tuhan kepada keturunanmu akan keturunan yang besar bagaikan bintang di langit, pasir di laut. Lalu dia lihat benih dalam kandungan istrinya tidak ada perubahan. Dia lihat tantangan demi tantangan. Apa yang dialami Abraham manusiawi kita hanya bisa membaca pasal 12 sampai 18. Kita membaca ayat itu hanya sampai 10 menit. Lalu kita tidak melihat, ikut di dalamnya. Bagaimana perjalanan tahun demi tahun, bahkan di 10 tahun kemudian lalu Sarai berkata, mana janji Tuhan? Saudara, perjalanan hidup kita dalam membangun sebuah rumah tangga, ketika kita istilahnya pada waktu janji nikah, janji pernikahan kudus, lalu di situ kita menjalani dua menjadi satu dengan berbagai macam tantangan hidup. Lalu kita mempunyai keturunan, lalu kita melihat keturunan kita beranjak umurnya 1, 2, 3 tahun bahkan sampai di atas 10 tahun. Ya, itu punya tantangan tersendiri. Tetapi bagaimana tentang Abraham dan Sarah ini? Dalam 10 tahun membangun rumah tangga belum melihat. Sampai umur janji itu 24 tahun belum melihat. Tetapi ketika tahun depan melihat janji Tuhan, dan lihat. Kita akan belajar di sini. Begitu sulitnya dia mendapatkan. Begitu sulitnya dia melakukan kehendak Tuhan dan beriman. Justru di sini iman diuji lewat sebuah pengorbanan. Ya, tidak mudah. Ketika saudara berjuang di situ, membangun bisnis saudara, membangun pelayanan saudara, membangun keluarga saudara, membangun semua area-area yang sudah saudara berkorban di situ dengan susah payah, dengan jerih payah, lalu Tuhan datang meminta sesuatu kepada saudara. Sanggupkah saudara melaksanakan dari apa yang kehendak Tuhan, yang Tuhan sampaikan kepadamu? Tidak mudah. Maka kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 1. Kejadian pasal 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Kata mencoba, Alkitab kan berkata, Allah tidak mencobai, tidak pernah mencobai. Tetapi di dalam ayat ini, Kejadian 22 ayat 1, Allah mencoba. Dalam terjemahan bahasa aslinya, dalam terjemahan Ibrani, nausau. Kata nausau ini artinya mencoba, menguji atau membuktikan. Allah ingin membuktikan seberapa besar iman Abraham setelah 25 tahun belum memiliki. Tetapi ketika memiliki, Allah ingin melihat lagi. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan ketika menata kehidupannya, menata bisnisnya, menata rumah tangganya, dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, baca firman, yang aktif di dalam setiap kegiatan, lalu dia melakukan sebuah mesbah-mesbah bakaran, persembahan waktu, tenaga, dan sebagainya. Karena dia percaya apa yang dia lakukan, apa yang dia tabur akan menuai. Lalu ketika Abraham ini dijawab, maka Kejadian 22 ayat 1 ini Allah ingin melihat, membuktikan. Apakah sebelum dia masih tetap beriman, apakah sesudah dijawab, diberkati, masihkah dia mempertahankan iman? Ada banyak anak Tuhan, dia berjuang di situ. Ketika dia mendapatkan di situ, dia mulai kendor. Ya, levelnya di dalam
derajat panas. Ya, ketika panasnya sampai 20, ya, 30, 40, ya, panas suhu badannya 40 umpama begitu ya. Begitu panasnya. Gairahnya, ya. Lalu ketika dijawab mesti turun sampai di bawah 0 derajat, suhunya dingin. Ya, suhunya dingin. Makanya ketika Tuhan mau melihat apakah engkau sudah susah-susah mendapatkan, ketika kau mendapatkan, apakah imanmu masih tetap ada kepadaku. Maka kata menguji dan membuktikan ini nausal, artinya ya, iman butuh pengorbanan. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 ini ada 5 hal. Kejadian 22 ini dari 1 sampai 14 ini berbicara ada 5 hal yang bisa kita ambil dari iman Abraham yang berani berkorban. Ya. Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua. Ayat kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Berbicara dalam poin pertama dari 5 yang akan kita bahas adalah belajar beriman dalam keadaan sulit. Ayat ini berkata, ambillah, pergilah, persembahkanlah. Dan lihat, seharusnya yang dipersembahkan itu adalah domba, lembu, atau merpati. Ya. Tetapi Allah ingin melihat, menguji nausal. Artinya melihat bagaimana posisi Abraham ketika anak satu-satunya yang sulit sekali mendapatkannya 25 tahun, lalu itu menjadi persembahan sebagai korban pengganti domba. Ambil, pergi ke Gunung Moria, korbankan dia, persembahkan dia kepadaku. Ya. Dan lihat, apakah Allah kejam? Apakah Allah tidak bisa menggantikan seorang anak atau manusia dengan domba? Dengan binatang? Apakah Allah begitu teganya sudah mendapatkan anak yang begitu sulit didapatkan, lalu itu dikorbankan? Kita akan berbicara tentang 2 iman di sini yang kita jumpai. Ada iman seorang ayah dan iman seorang anak. Kita akan menjumpai, kita akan belajar di sini. Belajar beriman dalam keadaan sulit. Ada banyak sekali kita ketika kita mengalami sesuatu, kita kehilangan jati diri kita. Kita kehilangan gambar diri kita yang sudah dipulihkan. Yang dulu kita berjuang, yang dulu kita masih di dalam kandungan. Darah lihat, bagaimana orang tua saya begitu dekat kepada Tuhan. Dan ketika kita melihat orang tua membawa saya pribadi untuk datang kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Lalu saya juga membawa keluarga saya. Di sini kita akan belajar, setiap kesulitan demi kesulitan, siapapun diri kita, Tuhan akan melihat, Tuhan pasti ingin melihat seberapa besar iman kita, seberapa besar kepercayaan kita. Bukan sekedar kita ini menjadi orang Kristen, tapi Tuhan mau terus. Saudara lihat, di dalam ayat ini, apakah Tuhan sudah memberikan lalu mengambil lagi? Alkitab berkata, tolong Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Rancanganku Abraham bukan rancanganmu,
Dan jalanmu bukanlah jalanku. Rancanganmu dan jalanmu itu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi saudara dengar hari ini. Kau sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mungkin oma. Dengar baik-baik. Seperti tingginya langit dari bumi, Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, demikianlah jalanku daripada jalanmu. Terus, dan rancanganku daripada rancanganmu. terus, Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, ya, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. percaya, Pak. Kalau sudah mengalir itu, dia tidak akan kembali lagi. Kalau saudara dirancangkan kepada Tuhan, kepada saudara, dari Tuhan kepada saudara, saya mau pastikan Abraham, rancanganku itu adalah rancangan sempurna. Dan kebetulan Abraham juga berpikir begini, memang dia sempurna. Maka dari ayat ini dikatakan, ambillah, pergilah, persembahkanlah. Dari lihat sebagai seorang tua, sebagai seorang ayah pasti melihat bagaimana anaknya. Tetapi dia percaya, orang yang beriman, dia pasti tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Orang yang beriman, rancangan Tuhan tidak pernah gagal terhadap hidupmu. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal terhadap anak-anakmu. Tapi di sini kita belajar juga siapa yang menggagalkan rancangan Tuhan. Ya, siapa yang ingin menggagalkan. Yang kedua, dalam setiap persoalan kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan baik atas apapun yang Dia lakukan dan apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi keluargamu, bagi hidupmu. Terus? Untuk mendatangkan kebaikan Ya. bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencananya. Kalau dalam firman Allah yang hidup ini penting bagi kita. Ya, begini. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, apapun itu yang terjadi hari ini. Firman Tuhan bilang begini. Adalah untuk kebaikan kita. Ya. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Jadi bukan Allah yang menyesuaikan rencananya kita, tapi kita yang harus menyesuaikan diri kepada rencana Allah. Kalau saudara paksakan diri saudara, pendapat saudara, pemikiran saudara, maka Allah berkata, itu rancanganmu, itu rencanamu, ya silakan jalan. Allah bilang, ambillah, pergilah, persembahkan Allah. Lalu Abraham berpikir, kalau ini rancanganmu sangat sempurna. 25 tahun aku mendapatkan susah, apa susahnya? Tuhan menghidupkan kembali ini anak. Apa susahnya Tuhan memberikan kepada anak ini sebuah kesehatan, sebuah pemulihan. Apa susahnya bagi Tuhan? Sebab ayat ini berkata, aku sebagai manusia ciptaan, aku ingin menyesuaikan pola pikirku dengan pola pikir Tuhan. Maka ayat ini berkata, aku harus menyesuaikan pikiranmu. Ya, saudara, di dalam ayat ini pun juga dikatakan, poin kedua, iman perlu ketatan dan tunduk pada kehendak Tuhan. Tolong dibaca ayat 3 dan 5. Ayat 3 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia
dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah Tunggu kepadanya. sampai di sini. Saudara lihat, ayat ini tidak menjelaskan bagaimana pikiran Abraham. Bagaimana ketika dia sedang membelah kayu untuk mempersiapkan korban bakaran. Dia ikut andil di situ. Dalam tanda kutip, saya membunuh anak saya. Di situ dia melihat. Mungkin di situ si Ishak lagi bermain sambil dia membelah kayu, dia melihat Ishak. Pedih hatinya, perih hatinya. Tapi saya mau ajarkan kepada saudara, kalau Abraham berani berkorban, terkadang kita sulit untuk berani berkorban. Hanya satu-satunya. Ayat ini berkata, yang dikasihi, yang disayangi, dia berani berkorban. Dia berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang terbaik itu lembu, yang terbaik itu domba dipersembahkan. Tetapi ini yang very the best. Yang terbaik dia berikan, yang dikasihi. Tapi di sini Tuhan melihat di dalam ayat 3, lalu dikatakan pagi-pagi dia bangun. Banyak orang pagi-pagi berdoa, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi Abraham pagi-pagi dia bangun, dia membelah kayu untuk mempersiapkan korban bakaran yang terkasih. 4. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, perhatikan baik-baik. Iman perlu tindakan nyata. Iman bukan di mulut. Iman bukan sekedar hiasan aksesoris. Iman itu harus tindakan nyata melakukan. Ada banyak dari kita beriman, tetapi ketika tindakan nyata, reali nyata, tidak sesuai dengan apa yang diperkatakan. Ketika berkata amin, apakah amin? Apakah dia mengaminkan? Dia setuju dengan firman itu, tetapi apakah dia melakukan dari yang dia setuju itu? Ada amin? Amin kan? Saudara lakukan. Abraham bukan sekedar amin, tapi dia belah kayu. Dia melihat dengan buah nyata. Aku percaya Tuhan, yang 25 tahun sulit, apa sulitnya bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil, itu dia klaim. Dalam Kejadian 18 ayat 16 ayat 14, 18 atau 14 itu, begitu tidak ada yang mustahil. Coba tolong dibaca ayat itu, yang ada kata tidak ada yang mustahil. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Cukup di situ. Apa yang sulit bagi Tuhan? Makanya ketika dia melakukan tindakan nyata, dia membelah kayu, dia melihat, dia berjalan. Mungkin bujangnya ini bertanya, Bram, bukankah engkau sering di tempat ini, di tanah Betel, di situ kan perjumpaan secara pribadi, engkau membangun mezbah di situ. Sebelum pada waktu dia sampai di perbatasan antara Betel dan Ai, di situ Abram, dia membangun mezbah, korban bakaran. Pada waktu dia ke Mesir, dia memperoleh kekayaan, dia kembali ke tempat yang sama, di tempat yang dia bangun mezbah. Di situ dia membangun hubungan lewat korban bakaran ini. Kenapa Abram ke Gunung Muria? Ngapain perjalanan 3 hari begitu jauhnya? Ada apa? Kenapa mesti ke Gunung Muria? Saudara lihat, ini berbicara ketaatan. Padahal kan berjumpa.
secara pribadi. Kalau kita lihat di tanah Betel dan Ai itu, di situ Yakub itu kan mimpi. Ada tangga turun naik malaikat. Di situ juga di mana Abram membangun mezbah. Bukankah di situ lebih baik? Tapi kenapa mesti ke Gunung Muria? Perjalanannya jauh 3 hari, nggak ada plane, nggak ada pesawat di situ, mesti jalan kaki dengan pakai keledai, jalan. Saudara lihat tindakan nyata Abraham, dia belajar untuk taat tunduk kepada kehendak Tuhan. Saudara mau melihat rumah tanggamu, rumah tangga yang melihat janji Tuhan, melihat pemulihan, tidak ada jalan lain, bukan sekedar iman, tapi saudara harus tunduk kepada Tuhan. Tunduk. Tunduk itu bagaimana Pak? Tunduk. Tunduk itu bungkuk diri. Kemarin saya belajar tentang etika Kristen. Apakah tunduk itu harus, apakah tunduk itu harus, tidak. Itu sikap hati. Bagaimana kita berjalan dengan etiket, dengan etika Kristen itu berbeda. Etiket itu pembawaan diri dari budaya orang tua, dari budaya daripada keluarga kita, budaya daripada latar belakang kesukuan kita. Etiket. Tetapi ketika kita masuk dalam etika Kristen, maka kita harus dirombak di situ menurut kehendak Tuhan. Pak, menurut aturan di keluarga, boleh kok Pak saya ngomong kata-kata panggil nama. Betul, kalau di budaya orang lain panggil nama itu suatu kehormatan. Tetapi kalau kita punya etika Kristen, etika pribadi kita harus menghargai orang yang lebih tua kita. Ya, menghargai, itu tindakan nyata. Saudara, kalau saudara tidak menghargai diri saudara sendiri, siapa lagi yang mau menghargai? Ada banyak sekali kita itu tidak menghargai Tuhan. Tetapi tidak bagi Abram. Dia mau tunjukkan, dia menghormati, dia betul-betul adakan penundukan diri kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Maka dikatakan di sini, iman itu perlu tindakan nyata. Iman perlu kerelaan berkorban. Rela berkorban. Ada banyak hal. Nanti kita akan belajar tentang berkorban ini. Terus ayat 5. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kalau kita lihat di ayat keempat dikatakan, ketika pada hari ketiga Abram melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu dia melihat gunung Muria itu. Dari jauh dia melihat, oh itu gunung. Dari lihat, iman itu harus memiliki pandangan jauh ke depan. Kalau hari ini belum melihat jawaban, saudara lihat. Apa yang saudara perjuangkan hari ini. Saudara akan berjuang buat masa depan anak-anak saudara. Saudara berjuang buat keturunan-keturunan saudara. Ketika kita sebagai orang tua beriman, bukan sekedar untuk diri kita, bukan sekedar untuk diri Abraham, tetapi ini untuk janji Tuhan kepada Ishak. Miliki pandangan yang jauh ke depan. Kalau saudara tidak memiliki pandangan jauh ke depan, banyak sekali kita putus asa, pasrah ya. Bukan berserah, tapi pasrah. Ya Tuhan tolong, puji Tuhan, enggak tolong ya enggak apa-apa. Saudara, itu pasrah. Tetapi kalau kita mempunyai iman, kita melihat pandangan jauh ke depan. Dan di poin keempat ini penting sekali, iman perlu perkataan prophetic. Prophetic itu kalau kita lihat di ayat 5 kata begini. Ya. Kami akan sembahyang. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Kami itu
Abraham dan Ishak anaknya. Kami akan sembahyang. Lalu dikatakan, sesudah itu kami kembali kepadamu. Pertanyaannya, yakin enggak ini anak ini? Katanya anaknya mau dikorbankan. Betul kan ayat 1, 2, korbankan, ambillah, pergilah, korbankanlah. Itu kata Allah kan? Kepada Abraham. Lalu Abraham langsung ikut tunduk dan dia pergi menyiapkan kayu. Pergi langsung ke tanah Gunung Moria selama 3 hari. Tetapi kepada para pembantunya, bujangnya, 2 bujangnya ini, dia katakan, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Berarti di sini Abraham yakin bahwa kata kami, saya sama Ishak akan pulang. Hebat enggak ayat ini? Itu iman. Itu iman. Padahal kata Tuhan anak ini dikorbankan. Tetapi Abraham berkata, kami akan kembali. Saya dan Ishak akan selamat dan pulang. Padahal dia belum sampai ke Gunung Moria. Tetapi dia punya iman. Makanya betul kata firman Tuhan, iman sebiji sawi akan memindahkan gunung. Seperti ini model iman. Kalau saudara punya iman ke depan, jauh pandang ke depan, itu tidak boleh goyah. Saudara memperkatakan, kami diberkati, kami dipulihkan, anak kami sehat, masa depannya berhasil, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati, saya diberkati. Itu kata-kata profetik. Tidak boleh kata kami susah, saya bodoh, saya enggak mampu. Saudara, tidak bagi Abraham. Ya, dapat sesuatu ayat 5 ini. Ya, dapat sesuatu ayat 5 ini harus yakin. Ini perkataan propane. Yang ketiga, iman dengan yakin bergantung pada kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Ayat 7 dan 8. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ya. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sejak perjalanan untuk sampai ke tempat itu, lalu di situ Abraham menyiapkan korban bakaran, menyiapkan api. Si anak ini bertanya, Bapak, mana dombanya? Bukan artinya Abraham ini berbohong. Tuhan sendiri akan menyediakan seekor domba untuk korban bakaran. Janganlah kita berpikir bahwa Abraham berbohong kepada Ishak. Kebenarannya adalah keyakinan Abraham bahwa Allah akan menyediakannya. Ini menunjuk iman Abraham terhadap penyediaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia melihat bagaimana dalam buah kandungan Sarai. Bagaimana mungkin dalam kandungan itu seorang anak mungkin menendang, dia melihat dan dia kadang-kadang mendengar. Denyutan nadi seorang anak yang ditunggu 24 tahun, 25 tahun kemudian sudah memilikinya. Lalu dia melihat di situ anaknya sambil mempersiapkan api, darah. Dan anak ini bertanya, Bapak, mana domba bakaran? Darah. Tuhan mau melihat keberanian saudara untuk berkorban di sini. Dan banyak kita takut dalam hal berkorban. Saya tidak berbicara tentang materi. Yang paling terkecil saja, beranikah kau berkorban dengan waktu? Anak yang dilahirkan dan dia dapatkan begitu susah. Abraham berani berkorban.
Tuhan tidak minta yang besar, waktu saja. Yang terkecil aja. Beranikah saudara berkorban dengan waktu? Karena ayat ini berkata juga, kalau engkau menabur waktu bagiku, maka engkau akan menuai percepatan waktu Tuhan. Saya sedih, saudara meremehkan. Bolehkah saudara melihat bagaimana Daud buat kesalahan? Lalu dia ditegur Nabi Nathan. Daud, kamu buat salah ini. Raja besar, Raja Yerusalem, 2 kerajaan dan Yehuda juga dia punya kerajaan. Tapi ketika dia buat kesalahan lalu ditegur. Lalu Daud bilang begini, siapa ketika aku buat kesalahan, aku mengambil lembu yang orang miskin, perempuan yang miskin itu punya satu-satunya. Aku buat kesalahan itu. Lalu Daud berkata, ampuni aku Tuhan. Pada waktu dia mengambil Batseba, dia bunuh Uria. Nathan datang. Ada seorang kaya. Dia punya lembu banyak. Ketika lembu banyak dia tidak berani korbankan. Ada lembu orang miskin, perempuan miskin, diambil untuk pakai pesta. Nathan berkata demikian. Lalu Daud marah. Siapa orang itu? Aku hukum dia. Yaitu kamu, Daud. Nabi tegur. Untuk apa? Untuk kebaikan. Khotbah menyenangkan telinga akan menyesatkan. Kalau saudara tidak menghargai hadirat Tuhan. Makanya kenapa begitu sulitnya jawaban datang. Kenapa lama sekali jawaban datang? Karena kita meremehkan korban waktu ini. Tapi saya berharap kita mau menangkap isi hati Tuhan. Ketika kita berkorban dengan segala sesuatu apa yang menjadi kebanggaan kita. Tuhan, ini punyamu. Tuhan, ini aku kembalikan kepadamu. Lalu dia melihat ayat ini. Tolong ayat selanjutnya, poin 4. Ayat 9. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara lihat, kalau kita belajar ini menyayat hati. Abraham melihat anaknya. Ketika dia ikat itu perjuangan daripada hidupnya. Apa yang terbaik aku berikan kepada Tuhan. Saya belajar ayat ini. Dan saya lakukan ayat ini. Bukan berarti saya korbankan anak saya. Bukan arti saya ingin membunuh anak saya. Tapi saya katakan kepada anak saya. Kalau kau hari ini diberikan suatu anugerah sama Tuhan, berikanlah waktu hidupmu untuk Tuhan. Poin pertama kita jumpai ayat ini, iman yang singkat dari seorang anak yang dalam keadaan terjepit. Poin kedua saya mau simpulkan, iman didikan orang tua menghasilkan seorang anak yang tangguh dan berani berkorban. Ishak diikat tangannya, lalu dia melihat, dia tidak pernah berontak, Papa jangan bunuh aku, Papa jahat. Tidak ada ayatnya. Tapi dia melihat, karena dia dididik untuk taat sama Tuhan. Kalau engkau sebagai orang tua tidak mendidik anak-anakmu, apa jadinya ke depan? Ini sangat menyayat hati saya sebagai hamba Allah. Tuhan, aku berjuang, berdoa
doa bagi anak-anak jemaat yang kau titipkan di tempat ini. Tapi ketika kau melihat, tidak menghargai betul. Ini dirobek rasanya. Tuhan, kenapa gandum yang ditanam, tapi lalang yang muncul? Ishak lihat iman yang begitu singkat dalam keadaan terjepit, dia percaya kepada Allah. Karena apa? Karena dia percaya Allah Bapaknya yang baik. Saudara, salah mendidik anakmu, maka akan terulang kembali apa yang kau alami. Perhatikan baik-baik. Ayat ini tajam. Tapi saya mau katakan, belum kata terlambat. Berdoa, doakan buat anak-anakmu. Pulihkan Tuhan, masuk dalam dimensi, masuk dalam hadirat kami, hamba-hamba Allah akan mendukung. Saudara. Jangan putus asa, jangan pernah menyesali hidup di belakang. Lebih baik engkau sadar hari ini. Untuk apa? Untuk melihat ke belakang, pasti ada pemulihan. Dan saya banyak sekali melihat. Dan kita ke depan juga akan berjalan. Ada berapa banyak orang yang dipulihkan. Dan dia masuk dalam baptisan. Dia sadar, aku pernah buat kesalahan. Aku pernah meninggalkan Tuhan. Lalu dia kembali. Tapi saudara yang bersama-sama Tuhan, bagaikan anak sulung. Anak bungsu yang hilang, dia kembali kepada Tuhan. Tapi saudara sebagai anak sulung, di tempat itu seperti saudara kehilangan jati diri saudara. Kembali. Saya pernah berkata, ingat Imam Eli. Dia tidak berani tegur anaknya. Ketika anaknya buat salah. Lalu Tuhan murka di situ. Saudara, setuju ayat ini? Memang gak enak bagi telinga saudara. Tapi kalau kau lihat, Ishak punya iman yang tangguh. Tinggal melihat belati. Karena dia dididik iman sama Tuhan. Dididik beriman kepada orang tuanya. Untuk beriman kepada Tuhan. Maka dia melihat pada waktu dia dikorbankan. Menghasilkan seorang anak yang luar biasa. Saya percaya kemanapun nanti anak-anak kita pergi. Kita yakin anak-anak kita, anak-anak yang sukses, haleluya, anak-anak yang berhasil. Karena apa? Bapaknya beriman, ibunya beriman, maka anak-anaknya akan menghasilkan anak-anak yang beriman. Amin. Amin. Jangan sedih. Kata amin itu, yes, amin. Amin. Saudara, amin itu harus, yes Tuhan, saya setuju. Haleluya. Amin. Mari kita lihat di dalam poin selanjutnya, poin kelima terakhir. Iman kita mendapat manfaat jika kita mengalami pembuktian dan disempurnakan melalui kesulitan. Ayat 11 dan 14. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau ada takut akan Allah, terus. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Perhatikan baik-baik ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Wow, haleluya. Yesus itu baik terhadap diri saudara.
Tidak ada orang yang, saya lihat pertama ya, mata Tuhan itu sempurna melihat hati kita. Saudara boleh bohongi, tetapi mata Tuhan melihat hati saudara. Ya, Tuhan begitu sempurna. Bagaimana kondisi hatimu sekarang? Dia tahu, sangat tahu, teramat tahu. Ya, kalau di rumah ada piring melayang, di gereja, amin, haleluya, puji Tuhan Pak Pendeta, dia tahu. Halo? Halo? Benar apa benar? Saudara bisik-bisik, di rumah bisik-bisik, enggak ada yang dengar, tembok enggak dengar, tembok tidak dengar. Dasar dia itu. Bisanya berdoa, bilang haleluya paling keras, ternyata haleluya lupa sampai di rumah. Saudara mungkin bisik-bisik, tapi Tuhan tahu hatimu. Ketika kau katakan amin haleluya, sesungguhnya hatimu benar-benar amin dan haleluya. Tetapi di sebelahmu bilang amin haleluya, padahal dia tidak lakukan. Kita pintar menilai, tetapi tidak. Yang menilai hati kita adalah Bapa kita. Karena Tuhan tahu hatimu datang ke tempat hari ini, hati yang dipulihkan. Itu baru benar. Amin, haleluya. Ya, berarti benar-benar hatimu dipulihkan. Nah, di poin kedua, Tuhan menyediakan pengganti dari apa yang berani dikorbankan. Makanya saya nggak pernah takut sama Tuhan. Saudara mau korban apa untuk Tuhan? Maka Tuhan bilang begini, aku akan kembalikan apa yang kau korbankan. Amin. Kenapa kita mesti takut dengan ayat ini? Ini janji Tuhan. Tapi banyak orang takut sama Tuhan. Takut apa? Takut besok nggak makan. Aduh Tuhan, belajar sama Tenda Sarpat. Tenda Sarpat punya segenggam tepung, tapi 3 tahun nggak habis-habis. Amin. Iman harus demikian. Nah, poin ketiga saya tutup begini. Catatan. Gunung Moria dalam 2 Tawarik 3 ayat 1. Ini catatan. 2 Tawarik 3 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. 2 Tawarik 3 ayat 1, oke. Terus? Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Nah, perhatikan ya. Pada waktu Abraham ini mengorbankan Ishak anaknya di Gunung Moria itu, 2 Tawarik menjelaskan, di tempat itu juga bait Allah dibangun. Di tempat bagaimana Yakub mimpi Allah turun naik di tempat itu. Lalu di situ dibangun rumah Tuhan. Kenapa dikatakan ayat ini tempat pengirikan Orman? Arti pengirikan itu pemilahan antara gandum dan sekam. Itu dipilah di tempat itu. Maka Allah berkata, tempat itu harus dibangun. Lalu apa yang paling pertama dipilah? Tanah membangun bait suci yang dipilah adalah mana tangan yang berlumuran darah, mana tangan yang tidak berlumuran darah. Maka Daud ingin membangun, dikatakan bukan kamu Daud tetapi Salomo. Maka di tempat itu dikatakan tempat pengirikan. Saudara lihat, di situ juga tempat pengirikan iman yang betul-betul tangguh dan iman-iman yang sekedar iman-iman. Sekedar percaya. Maka Allah melihat bahwa iman Abraham begitu tangguhnya berkorban buat anaknya kepada Tuhan. Di situ juga iman Ishak. Dia memilah dirinya bahwa kebenaran Allah adalah benar adanya.
Ketika aku dikorbankan, aku percaya bahwa aku dilahirkan dari benih seorang benar, orang beriman. Aku percaya itu. Lalu disitulah di tempat dibangun bait suci. Supaya apa? Disitulah tempat bagaimana memilah pengirikan, bagaimana gandum dan sekam. Saudara datang kepada Tuhan, pilah itu semua. Mana hal-hal duniawi, mana hal-hal dosa, pilah itu semua. Engkau gandum, bukan sekam, bukan lalang. Jadi kalau hal-hal yang merusak hatimu, hal-hal yang merusak damai sejahteramu, pilah itu, datang ke tempat ini untuk berbicara, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena di tempat ini, tempat di mana kau berjumpa kepada Tuhan. Imanmu tumbuh ketika dengar firman. Kalau kau dengar firman mungkin tajam, pilah ini firman untuk pertumbuhan gandumku, pertumbuhan pribadiku. Jangan pernah menolak firman. Karena kau sedang dibersihkan. Engkau dipulihkan. Dan catatan para scholar, para ahli. Gunung tempat Yesus disalibkan, Gunung Tengkorak, ada di daerah Moria. Memang perdebatan di mana tempat Ishak dikorbankan, di situ juga Yesus dikorbankan sebagai domba sejati. Tapi saya tidak memperdebatkan perbedaan pendapat ini. Tetapi yang saya percaya adalah bagaimana Abraham, seorang bapak beriman, mengorbankan Ishak. Demikian juga Bapa di atas segala ilah-ilah mengorbankan Yesus sebagai anaknya, korban yang sejati. Di tempat itu juga. Jadi betapa pentingnya, apa arti sebuah pengorbanan. Karena Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Karena Abraham berkorban untuk menumbuhkan iman kita. Supaya kita mengerti, kalau ada keturunan kita tidak bertumbuh dalam iman, saudara berjuang di situ. Saudara berdoa itu, berdoa dia, kembalikan keluargaku untuk menyembah dia. Karena dia butuh keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Praise the Lord Jesus Tuhan. Haleluya Tuhan, pulihkan kami. Bapakku yang baik. Kira pasyakata kami. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya dekat Bapakku, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan Kaulah perlindungan, keselamatan.
selamanya. Oh, sungguh indah Bapa, selamanya, selamanya Tuhan. Kinalaramaya Selo. Haleluya, haleluya. Pulihkan umatmu Bapa, pulihkan gerejamu, pulihkan keluarga lepas keluarga Tuhan, pulihkan Bapa. Kiala raba sakat akala raba ya sakat, kiala raba ya sakat akala raba, kiala raba sakat akala. Kiala raba ya sakat akala raba. Haleluya Jesus. Kiala raba ya sakat akala raba ya. Kiala raba ya sakat akala. Kiala raba. Akan mengubah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu hari ini. Hidup kami semakin diubah untuk kami boleh semakin percaya, memiliki iman yang kuat dan kokoh akan Engkau. Seperti Abraham Tuhan, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tatkala mereka datang, tidak sama dengan mereka pulang. Kepercayaan mereka, iman mereka akan mengubah kehidupan mereka. Itu sebabnya berkati setiap umat-Mu yang hadir Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Engkau angkat kuk dari hidup setiap umat-Mu, agar mereka tetap bersuka cita di dalamnya. Engkau berikan iman yang semakin kuat dan kokoh. Tatkala mereka menghadapi sebuah persoalan dalam hidup mereka, mereka keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Jadikan mereka tiang-tiang di dalam Tuhan, iman, kepercayaan akan Engkau, tiang dalam rumah mereka. Mampukan mereka Tuhan dalam mengatasi segala perkara. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Karya-Mu lebih lagi atas hidup hamba-Mu. Hikmat, marifat, roh yang besar terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersuka cita menerima firman yang hidup,
akan berkarya atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Firman-Mu mengalir bagi setiap kami. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita pagi hari ini. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Amin Yesus. Kami percaya iman kami akan membuahkan hasil berlipat-lipat kali ganda. Keluarga kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan. Apapun yang kami kerjakan akan dipulihkan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, lakukan perkara ajaib-Mu kepada setiap kami yang datang pagi siang hari ini. Angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu.
Diberkatilah pendidikan anak-anakmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan menuntunnya selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.